Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada tim penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Robah Wahabi. Saya adalah guru mata pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Matholiul Anwar, Simo Karanggeneng, Lamongan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Daljab batch 4 tahun 2026 dari LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember dengan nomor NIM 2554011128382. Pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2026 akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran bahasa Arab dengan materi jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah kelas 10 di Madrasah Aliyah Matholiul Anwar. Sekian, terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi. Kaifa halukum? Bi khairin alhamdulillah. Wa anta ya Ustaz? Ana bi khairin aidan alhamdulillah. Ayuha talaba, fi hadhihi al-fursa ats-tsamina hayya naftatih darsana bi qira'atil Fatihah ma'an. Al-Fatihah. Baik, qabla nadkhul fi hadha dars, untuk pertama saya bacakan Kashful Hudur, absensi kehadiran anak-anak sekalian. Saya panggil Ahmad Nur Fajar, Ahmad Fatihul, Aufahilya, Dewi Sofia, Dewi Zaidatul, Farihatul, Fatimah, Firnanda, Floreta, Anum Clarissa, Ikroma, Safiul Reza, Marcelia, Mazidatul Ilmi, Mita Nur, Nailis, Nasya Amin, Nikma Putri, Nimas Aminah, Indi Aulia, Nisaul Maghfirah, Nurul Qayyimatul, Safail Mata, Safa Kirana, Sifaur Rasidah, Ilfi Ayu, Siti Maghfirah, Sofan Divo, Wildan Arfian. Ya, anak-anak, apakah kalian siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini? Siap. Baik, ya, nanti akan kita sampaikan, jelaskan tentang materi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Tapi sebelum itu anak-anak, marilah kita ingat kembali apa yang Ustadz jelaskan di pertemuan yang lalu. Tentang bab apa kira-kira? Baik, saya ingin tanya, ya. Silakan dijawab, Mas Sofan. Apa itu marfu'atul asma? Ya, bagus sekali. Saya akan tanya lagi. Sofia, marfu'atul asma itu ada berapa? Sebutkan di antaranya. Ya, cukup. Jadi ada mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il. Masih ada 3 yang lain. Nah, kali ini anak-anak kita akan membahas tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah yang di dalamnya itu ada marfu'atul asma. Ya, coba bisa menebak apa saja kalau dalam jumlah ismiyah ada mubtada dan khobar. Kalau di dalam jumlah fi'liyah ada fi'il fa'il, tapi yang dibaca rofa itu adalah fa'il atau nanti ada juga naibul fa'il. Oke, sebelum kita masuk di dalam materi, ya terlebih dahulu biar kita fresh, biar kita nggak ngantuk, ya mari kita melakukan ice breaking. Silakan nanti diikuti ya apa yang menjadi instruksi saya. Ketika saya bilang selamat pagi, maka silakan kalian semua berdiri. Ketika mendengar selamat siang, maka semuanya duduk. Kalau saya bilang selamat malam, maka silakan tepuk 1 kali seperti ini. Baik, kira-kira bisa dimengerti nggak? Bisa dimengerti. Bagus. Ayo, dengarkan baik-baik. Selamat pagi. Selamat petang. Nggak konsentrasi. Tetap di posisi itu ya. Jangan ikut. Sudah saya anggap gugur ya. Yang lain biar tetap berjalan. Selamat malam. Siang. Saya bilang apa tadi? Siang. Itu nggak bisa anak-anak ya. Harusnya selamat siang baru duduk. Selamat malam. Oke, bagus. Tepuk tangan semuanya. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, apakah kalian sudah ada yang pernah tahu tentang apa itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah? Ada yang pernah tahu? Belum? Oke. Kita perhatikan ke sini dulu ya, bahwa pembelajaran kita ini memiliki beberapa tujuan anak-anak. Pertama adalah memahami pengertian jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, membedakan struktur jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi dalam jumlah fi'liyah dan ismiyah itu kan memiliki komponen-komponen. Kalau jumlah fi'liyah
terdiri dari fi'il dan fa'il. Kalau jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Kemudian mengidentifikasi unsur-unsur pembentuk jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dalam kalimat sederhana. Kemudian menentukan jenis kalimat jumlah ismiyah atau fi'liyah dalam teks atau contoh-contoh kalimat bahasa Arab. Berikutnya adalah menerjemahkan kalimat jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ke dalam bahasa Indonesia secara tepat, kemudian menggunakan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dalam konteks percakapan atau teks sederhana sesuai dengan kaidah nahwu. Oke, jadi ini adalah tentang tujuan-tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Nah, sekarang kita masuk kepada materi. Yang pertama di sini adalah tentang jumlah ismiyah. Bisa kalian lihat, jumlah ismiyah adalah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Ini, jadi rumusnya adalah ada mubtada, ada khobar. Nah, apa itu mubtada, Ustaz? Mubtada adalah kata yang diterangkan atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan musnad ilaih. Kemudian khobar adalah kata yang menerangkan atau juga disebut dengan musnad. Jadi ini adalah contoh sederhananya, anak-anak. Zaidun qaimun. Zaidun adalah orang yang berdiri. Jadi kata Zaid di situ sebagai mubtada, sedangkan qaimun itu sebagai khobar. Kita bisa mengidentifikasi bahwa Zaid itu adalah sebagai kata yang diterangkan, sedangkan lafadz qaimun itu kata yang menerangkan. Nah, ini pola yang khas di dalam jumlah ismiyah. Kalau di dalam kitab Turoth atau kitab kuning ya, saya kutipkan di sini wasiwaku mustahabun fi kulli halin. Nah, di situ kita tentukan dulu mubtada dan khobarnya. Karena ini termasuk jumlah ismiyah. As-siwaku sebagai mubtada. Kemudian mustahabun disunahkan sebagai khobarnya. Di kulli halin di setiap keadaan sebagai keterangan. Keterangan itu kan boleh ada, boleh tidak. Yang penting kita tahu pola intinya dulu. Ya, ini terdiri dari mubtada dan khobar yang kita sebut dengan jumlah ismiyah ini. Kemudian khobar mufrad. Ya, jadi ada yang disebut dengan khobar mufrad. Tadi apa khobar, anak-anak? Kata yang ulangi lagi, apa khobar? Kata yang menerangkan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan khobar mufrad. Apa sih khobar mufrad itu? Khobar yang berupa satu kata atau yang tidak tersusun. Kalau dikatakan tersusun, anak-anak, itu berarti kan terdiri dari susunan, ya, terdiri dari beberapa kalimat. Nah, tapi ini tidak terdiri dari kalimat, berarti dia disebut dengan khobar mufrad. Contoh di situ, wa admul maitati wa sya'ruha najisun. Admu di sini berkedudukan sebagai mubtada, sebagai kata yang diterangkan. Najisun sebagai kata yang menerangkan. Nah, sehingga di sini kita bisa tentukan bahwasanya lafaz najisun ini berkedudukan sebagai khobar. Dia tersusun apa tidak, anak-anak? Tidak ya, jadi dia tidak tersusun, berarti dia masuk dalam khobar mufrad. Nah, ini nanti kita lihat bedanya dengan khobar yang selain mufrad. Next. Nah, sekarang kita lihat khobar ghairu mufrad. Khobar ghairu mufrad itu nanti terbagi, anak-anak. Ada khobar jumlah, ada khobar syibu jumlah, nanti yang berikutnya ada khobar jumlah. Nah, untuk yang syibu jumlah itu nanti kadangkala berupa jar majrur, kadangkala berupa dhorof. Nah, kita lihat dulu untuk yang berupa jar dan majrur. Ini contohnya. Wa huwa min sunanil wudu'i. Wa huwa ini sebagai mubtada, wa huwa itu isim dhamir, anak-anak ya, kembali kepada lafaz sebelumnya. Dan dia, ya, keterangan yang sebelumnya, min sunanil wudu'i adalah termasuk dari sunah-sunahnya wudu. Kalau dulu kita sudah pernah jelaskan bahwa khobar itu adalah termasuk marfu'atul asma. Berarti kan wajib harus dibaca rofa. Nah, pertanyaan saya, kalau kemudian saya sebut min sunanil wudu, min sunani di sini dia sebagai khobar. Kalian ditanya, apa irobnya? Susunan seperti ini, maka tidak bisa kalian jawab dengan marfu atau rofa, tetapi apa? Mahal rofa. Dia hanya menempati tempatnya irob rofa karena dia tersusun, ya. Pokoknya yang tersusun seperti ini, anak-anak, itu dia hanya secara mahal gitu. Kemudian contoh yang dhorof, anak-anak. Dhorof itu adalah keterangan apa? Keterangan bisa tempat, bisa waktu. Ahaduha inda taghayyuri fami. Ahaduha ini sebagai mubtada'nya, dan salah satu dari hal-hal yang tadi yang sudah disebutkan inda taghayyuri fami, yaitu ketika berubahnya mulut. Nih, jadi khobarnya di sini adalah lafaz inda. Nah, karena ini berupa dhorof, anak-anak, maka tidak bisa kemudian kita sebut dengan i'rab rofa. Tapi apa, anak-anak? Mahal rofa, menempati tempatnya i'rab rofa. Berikutnya yaitu khobar ghairu mufrad yang berupa jumlah. Kalau tadi syibh jumlah, sekarang masuk ke dalam jumlah. Nah, jadi begini, anak-anak, ketika disebutkan jumlah, maka pikiran kita langsung kepada dua hal.
yaitu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Pokoknya antara dua itu saja, anak. Nah, kita lihat sekarang contohnya. Wa kulluha tadhuru bittibaghi. Lafat kulluha, lafat kullu ini sebagai mubtada'nya, dan setiap dari hal-hal yang tadi telah disebutkan, tadhuru itu bisa suci bittibaghi dengan cara disamak. Pada lafat tadhuru itu kan menjadi keterangan yang menerangkan, maksudnya menerangkan dari kata kullu. Nah, sehingga kita bisa mengidentifikasi bahwa lafat tadhuru ini dia berkedudukan sebagai khobar. Nah, tetapi lagi-lagi khobar yang berupa jumlah seperti ini, pengiropannya itu tidak pengiropan secara lafat, tetapi secara mahal, ya. Jadi kalau kalian ditanya tadhuru, ini kan fi'il fa'il, ya, betul? Fi'ilnya adalah tadhuru, fa'ilnya mana, anak-anak? Fa'ilnya adalah hiya muqaddar, hiya yang dikira-kirakan kembali kepada lafaz yang sebelumnya. Nah, itu jadi seperti itu. Tadhuru i'rabnya apa? Jawablah, i'rabnya adalah mahal rofa. Demikian pula ketika nanti jumlahnya berupa jumlah ismiyah. Jadi kalau ini jumlah fi'liyah, ya. Kalau yang berikutnya ini adalah jumlah ismiyah. Wa juludul maitati lan utawi pira-pira kulute batang puluha sekabehane maitah tadhuru iku bisa suci bitibagi kelawan dan sama. Nah, jadi kulit bangkai semuanya itu bisa suci dengan cara disamak. Nah, maka kita tentukan di sini yang menjadi mubtada adalah lafaz julud. Ini, ya, ini mubtada'nya, kata yang diterangkan, dan kata yang menerangkan adalah lafaz ini kulluha tadhuru. Ya, iku utawi sekabehane juludul maitah, kan begitu kalau diartikan Jawa. Nah, jadi di sini bisa kita tahu bahwa khobarnya ini ternyata tersusun, terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada'nya mana? Kullu. Khobarnya tadhuru. Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Ini tentang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Rumusnya adalah ini, fi'il dan fa'il. Secara sederhana, fi'il itu adalah kata kerja yang diikuti oleh waktu. Ini juga disebut dengan musnad. Ya, kalau yang tadi musnad itu adalah khobar. Kalau dalam fi'il fa'il, musnad itu berlaku di dalam fi'il. Ya, jadi sekali lagi, fi'il itu adalah kata kerja yang diikuti oleh waktu. Kalau disebut waktu, itu kan ada yang waktu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Masih ingat, ya, dulu pernah Ustaz jelaskan, kalau telah terjadi disebut dengan apa, anak-anak? Madhi. Kalau sedang terjadi atau yang akan terjadi? Mudhari'. Nah, kita lihat sekarang contohnya. Oh, ini dulu fa'il, ya. Fa'il adalah pelaku dari pekerjaan tersebut, atau juga disebut dengan musnad ilaih. Kalau di jumlah ismiyah itu berlaku di dalam mubtada. Jadi fa'il itu pelakunya. Ada pekerjaan, pasti ada pelaku dari pekerjaan tersebut. Nah, kita lihat contoh-contohnya sekarang. Ja'a Zaidun. Ja'a telah datang Zaidun, Zaid. Nah, ja'a di sini dia berlaku sebagai fi'il, yaitu fi'il madhi karena menunjukkan arti yang telah terjadi. Zaidun sebagai fa'il atau pelaku. Jadi pekerjaan datang itu dilakukan oleh Zaid. Seperti itu. Untuk contoh yang dari kitab kuning, ya, lihat di situ. Tazulul karohatu bi ghurubi syamsi. Tazulu sebagai fi'ilnya, ini fi'il apa, anak-anak? Mudhari'. Kemudian al-karohatu sebagai fa'ilnya. Tazulu hilang, al-karohatu apa namanya? Hukum makruh bi ghurubi syamsi dengan sebab tenggelamnya matahari. Ya, jadi hilang itu dalam bahasa Arab juga termasuk pekerjaan, karena itu ada penyertaan waktu, anak-anak, ya. Sedang hilang. Apa yang hilang? Al-karohatu hukum makruh. Kemudian fi'il mabni majhul. Nah, kalau tadi itu juga disebut dengan fi'il mabni ma'lum. Jadi ada sedikit perbedaan tentang ini jumlah fi'liyah antara yang menggunakan fi'il mabni ma'lum dan menggunakan fi'il mabni majhul. Kita lihat di sini rumusnya. Ini fi'il plus naibul fa'il. Nah, fi'ilnya ini disebut dengan fi'il mabni majhul, gitu, ya. Itu keterangan tambahan. Ini nggak ada di sini memang. Nah, gandengannya apa? Naibul fa'il, bukan fa'il. Nah, jadi nanti kita perlu mengetahui perbedaan antara fa'il dengan naibul fa'il. Kita lihat di sini fi'il yang tidak disebutkan pelakunya. Ya, jadi yang disebut dengan fi'il mabni majhul itu adalah fi'il yang tidak disebutkan pelakunya. Tadi kan kita sudah terangkan bahwa setiap ada pekerjaan maka ada yang mengerjakan. Tetapi dalam pola fi'il mabni majhul ini yang mengerjakan atau pelakunya itu tidak disebutkan. Ya, tidak disebutkan dia.
mengikuti kaidah ini. Dhamma awaluhu wa kusira ma qoblal akhir. Kalau diartikan di dhamma huruf awalnya dan di kasra huruf sebelum akhir. Ini untuk fi'il madhi anak. Kemudian untuk fi'il mudhari' dhamma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir, yaitu huruf pertamanya di dhamma dan huruf sebelum akhir itu di fathah. Nah, kita lihat contohnya sekarang. Atlaqo, ini kurang qaf ya. Mohon maaf, ini ada yang hilang satu huruf. Atlaqo. Atlaqo itu artinya memutlakan. Ini fi'il madhi apa mudhari' anak-anak? Fi'il madhi. Ketika dijadikan fi'il mabni majhul menjadinya utliqa. Utliqa hamzanya di dhamma ya, mengikuti kaidah ini huruf pertama di dhamma, kemudian lamnya di kasra karena lam ini adalah huruf sebelum akhir. Utliqa. Jadi atlaqa menjadi utliqa. Kemudian istaka. Istaka artinya bersiwak. Ya, istaka asalnya istaka. Kemudian dijadikan mabni majhul. Ya, kita ikuti kaidahnya menjadinya ustika. Ustika. Huruf sebelum akhirnya ini bukan yaknya melainkan ini diikutkan taknya karena yaknya di sini kebetulan dia disukun sehingga bergeser harokatnya ke huruf taknya. Kemudian istasna. Mana istasna? Ada yang tahu? Mengecualikan. Istasna mengecualikan. Berubah menjadi ustasna. Nah, huruf sebelum akhirnya di sini memang tidak ada karena ini kebetulan dia berupa apa ini namanya bina mu'tal akhir. Bina mu'tal akhir atau bina nakis ya, sehingga nanti ada kaidah iqlal. Ya, itu tadi yang fi'il madhi. Sekarang kita masuk ke dalam yang fi'il mudhari'. Perhatikan lafaz yutliqu. Ya, yutliqu. Awalnya atlaqo, fi'il mudhari'nya yutliqu. Dirubah menjadi mabni majhul, ya ikuti kaidahnya yutlaqu. Huruf pertamanya di dhamma, huruf sebelum akhirnya yaitu huruf lam itu diharokati dengan harokat fathah. Ya, jadi yutliqu berubah menjadi yutlaqu. Yastaku, ya fi'il mudhari'nya dalam bentuk mabni maklumnya dirubah menjadi mabni majhul menjadi yustaku. Huruf pertamanya di dhamma, huruf sebelum akhirnya di fathah. Nah, ini lagi-lagi berhubung huruf terakhirnya berupa alif, maka digeser ke huruf sebelumnya yang menyandang harokat. Kemudian yastasni dirubah menjadi mabni majhul menjadi yustasna. Ya, dhamma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Huruf sebelum akhirnya di fathah. Seperti itu anak-anak. Kemudian untuk naibul fa'il, ya, naibul fa'il ini tadi yang saya katakan dia sebagai gandengannya fi'il mabni majhul. Ini, perhatikan, fa'il diganti dengan naibul fa'il. Naibul fa'il adalah maf'ul bi yang menggantikan posisi fa'il sehingga wajib dibaca rofa. Jadi perlu saya tekankan bahwa sebetulnya naibul fa'il itu asalnya dia adalah maf'ul bih. Maf'ul bih itu apa anak? Masih ingat? Adalah objek, kata yang dikenai pekerjaan. Nah, dalam kaidah naibul fa'il ini ya, yang semula dia adalah objek atau maf'ul bih itu dia dirubah posisinya menjadi pengganti dari fa'il. Inilah yang disebut dengan naibul fa'il, ya, menggantikan dari fa'il tersebut. Perhatikan di sini anak-anak. Yutliqu asy-syafi'iyyu as-siwaka, harusnya kan begitu. Dihilangkan lafaz syafi'iyunya. Fa'ilnya dihilangkan. Siwak yang semula dia maf'ul bih, dia berubah menjadi marfu' karena menggantikan posisi dari fa'il. Oke, ini kesimpulannya. Jadi walhasil bahwasanya jumlah ismiyah itu nanti terbagi dua anak-anak. Ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Coba masih ingat ya, khobar ghairu mufrad terbagi menjadi satu syibih jumlah, dua jumlah. Kalau syibih jumlah itu nanti juga terbagi dua anak-anak. Apa? Satu jar majrur, yang kedua dhorof. Kemudian jumlah, khobar jumlah pun juga terbagi dua. Satu jumlah ismiyah, dua bagus sekali. Untuk yang jumlah fi'liyah anak-anak juga terbagi dua di sini. Ada jumlah fi'liyah yang berupa fi'il maklum. Fi'il maklum berarti fi'il yang asal. Kemudian yang kedua adalah fi'il mabni majhul. Kalau fi'il maklum itu gandengannya adalah fa'il. Kalau fi'il mabni majhul gandengannya fa'il. Baik. Ya, ini sudah selesai ya keterangan yang sudah kita uraikan. Sekarang Ustadz mau membagi kelompok. Ya, kemarin sudah Ustadz bagi kelompok sebetulnya, tinggal sekarang kalian akan Ustadz bagikan sebuah lembar kerja
untuk kalian. Ya, satu kelompok nanti silakan ini di bawah. Ya, tugas kalian adalah mengidentifikasi dari apa yang ada di paragraf di lembaran ini. Nah, tinggal sekarang Ustaz bagikan lembar kerja ini dan silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Baik, nanti insya Allah ada waktu sekitar 30 menit. Silakan kalian kerjakan. Setelah selesai 30 menit nanti perwakilan dari masing-masing kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil temuan-temuannya. Bisa dimengerti anak-anak? Fahimtum? Ayo. Bisa posisinya berhadapan nggih? Ayo silakan cari formasi yang bisa lebih enak dalam berdiskusi. Ayo langsung aja diidentifikasi. Ustaz, mau tanya Ustaz. Ya, ada yang kesulitan? Di sini kan taroho. Di Ya. sini fa'ilnya berupa Ya. Taroho bener ya, ini fi'il ya. Iya. Tapi ini bukan fi'il mudhari', melainkan adalah fi'il madhi yang mengikuti wazan tafa'ala, yatafa'alu, tafa'ulan. Jadi ini bukan fi'il mudhari', melainkan fi'il madi. ya. Terus bisa dilanjut. Iya, jadi sini itu langsung include mutatafoka. Oke, sudah nggih? Baik anak-anak, saya kira waktunya sudah selesai. Ya, mungkin ada yang sudah tuntas selesai sampai akhir, ada yang mungkin baru beberapa yang ditemukan, tapi tidak apa-apa anak-anak ya. Yang penting nanti kalian mempresentasikan di hadapan teman kalian ya temuan-temuan yang sudah kalian diskusikan dengan satu kelompoknya. Oke, langsung saya panggil ya. Coba saya minta kelompok 1. Ayo, kelompok 1, 2 anak untuk maju ke depan mempresentasikan hasil temuannya. Monggo. Yang lain tolong untuk mendengarkan ya. Kita lihat apakah sudah sesuai nopo belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang diskusi kami mengenai jumlah fi'liyah. Yang pertama adalah yaduru, fi'ilnya yaduru, fa'ilnya huwa muqaddar. Nah, bisa pakai ini, Pak, biar lebih jelas ya. Nah, di syuting. Di syuting Mas, di syuting aja biar teman yang lain tahu tempatnya. 12 kharaja, fi'ilnya kharaja, fa'ilnya huwa muqaddar. Berarti ada berapa sampai temukan? 12. 12. Alhamdulillah, bagus ya. Mari kita berikan tepuk tangan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak. Berikutnya silakan kelompok 5. Yang lain memperhatikan nggih. Kalau perlu sampean simak itu yang ada di teks itu lalu dicoreti sendiri biar bisa dipakai belajar di pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 5 mau mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kebetulan kami dapat jumlah fi'liyah. Di sini kami mendapatkan jumlah fi'liyah itu ada 10. Yang pertama, yutawadda'u. Jumlah fi'liyahnya yutawadda'u. Fi'ilnya mana? Yutawadda'u. Fa'ilnya huwa muqaddar. Lahir nomor 10. Iya. Yanwi. Fi'ilnya yanwi. Fa'ilnya huwa muqaddar. Berarti ada berapa tadi yang sampai temukan? Ada 10, Ustaz. Ada 10. Sudah tuntas ya? Baik, berikan tepuk tangan pada teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, ayo saya tawarkan siapa yang ingin maju? Nimas. Ini kelompoknya Nimas tadi yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami mendapat jumlah ismiyah dalam fasal 2. Yang pertama ada faslun. Faslun sebagai khobarnya dan mubtadanya itu hadza yang disimpan. Terakhir ada wathani inda. Wathani sebagai mubtada, inda sebagai khobar. Sudah ada berapa yang sampai temukan? 8. Ada 8. Bagus ya. Berikan tepuk tangan kepada teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sangat luar biasa dari apa yang sudah kalian kerjakan. Ya, hasilnya alhamdulillah sudah sebagian besar tepat sesuai dengan yang saya kehendaki. Tepuk tangan untuk kita semua.
Baik anak-anak, untuk berikutnya kegiatan pembelajaran kita adalah tugas individu. Nanti Ustadz minta kalian untuk membuat contoh-contoh kalimat baik berupa isim maupun fi'il yang nanti dijadikan susunan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, ini nanti kita buat dengan desain game. Nanti aturannya adalah kalian menyebutkan satu kosakata baik fi'il maupun isim. Harus urut. Isim dulu, kemudian fi'il, kemudian isim, kemudian fi'il, terus seperti itu sampai semuanya menyebutkan satu anak, satu mufradat. Dan nanti Ustadz akan bagikan kartu. Ya, kartu ini nanti wajib untuk kalian tulis. Ini ada nama ya, kemudian kalimah. Kalimah ini berarti kalimahnya tadi yang kalian sebutkan. Kami tadi sebutkan kalimah apa? Kalau kalimah itu isim, maka nanti kalian wajib untuk membuat contoh dalam jumlah yang sederhana, yaitu jumlah ismiyah. Tapi kalau fi'il, ya, maka nanti wajib untuk membuat susunan jumlah fi'liyah. Baik, bisa dimengerti ya? Saya minta tolong ini untuk dibagikan. Baik anak-anak, sudah siap kalian? Siap. Ya. Langsung saya akan sebutkan satu nama di antara kalian, kemudian langsung berjalan secara estafet begitu. Jangan lemot ya, sebisa mungkin harus cepat dan tepat. Saya panggil Aufa, sebut. Qira'ah membaca, sebut nama temannya. Nadif. Intadoro menunggu. Komusun, kamus. Bagus. Ya, semuanya sudah menyebutkan kosakata fi'il maupun isim. Sekarang silakan dibuat contoh jumlah fi'liyah untuk yang menyebut fi'il dan jumlah ismiyah untuk yang menyebut isim. Ayo, waktunya 5 menit. Kalau sudah selesai, bisa langsung kalian kumpulkan ke depan sini. Oke, ini sudah terkumpul semua dan Ustadz sudah membaca. Insya Allah sudah Ustadz baca semuanya. Dan saya lihat banyak yang bagus dalam membuat contoh-contoh jumlah ismiyah dan fi'liyah. Nah, ini perlu kita kembangkan ya anak-anak. Nanti kita akan tindak lanjuti dengan pembelajaran yang akan kita hadirkan pada kesempatan pertemuan mendatang. Baik, sedikit kesimpulan yang bisa Ustadz sampaikan dalam kesempatan pembelajaran kita kali ini, yaitu bahwa di dalam kita membaca teks berbahasa Arab itu pasti tidak akan lepas dari dua pola jumlah, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu nanti ada yang berupa jumlah fi'liyah fi'il mabni ma'lum dan fi'il mabni majhul. Nah, seperti itu. Kalau fi'il mabni ma'lum berarti gandengannya adalah fa'il, sedangkan fi'il mabni majhul gandengannya adalah naibul fa'il. Untuk jumlah ismiyah anak-anak, ya, jumlah ismiyah juga ada pembagiannya, ya. Ada mubtada, ada khobar. Nah, khobar ini nanti terbagi, ada khobar mufrad, ada khobar ghairu mufrad. Coba kita jawab bersama. Untuk khobar yang mufrad, ya, berarti adalah khobar yang tidak terdiri dari ya susunan kalimat seperti itu. Kemudian yang khobar ghairu mufrad itu berarti terdiri dari susunan. Nah, terdiri dari susunan ini terbagi dua anak-anak. Yang pertama adalah syibih jumlah. Ada dua tadi, ada yang berupa jar majrur, ada yang berupa dhorob. Kemudian yang kedua adalah jumlah. Jumlah berarti juga ada dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi dari pembelajaran ini anak-anak ya, Ustadz harapkan kalian pada saat membaca teks-teks berbahasa Arab, baik itu teks yang ada di dalam buku pembelajaran kita atau pada saat kalian membaca kitab-kitab ulama, lebih-lebih ketika kalian membaca Al-Quran, itu bisa mengidentifikasi ini yang sebagai mubtada, ini menjadi khobar, ini menjadi fi'il, menjadi fa'il. Nah, agar apa? Pada saat kita memahami isi dari apa yang kita baca itu benar-benar bisa kita pahami secara utuh, bisa kita mengerti secara lebih baik. Karena dalam susunan sebuah kalimat itu tidak akan lepas dari dua pola ini. Nah, itu poinnya ya. Untuk pertemuan berikutnya anak-anak ya, nanti akan kita lanjutkan dengan pembahasan tentang amil nawasih. Amil nawasih itu adalah amil-amil yang merusak susunan dari jumlah ismiyah. Nah, di mana jumlah ismiyah itu ya kita tahu mubtada itu wajib dibaca rofa, khobar wajib dibaca rofa juga. Tapi begitu nanti dia dimasuki oleh amil nawasih, nanti menjadi berubah. Mubtada yang semula rofa bisa berubah menjadi nasab, khobar yang semula rofa bisa berubah menjadi nasab.
atau dua-duanya menjadi nasab. Nah, itu ada yang seperti itu. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan mendatang. Nah, jadi strategi yang paling inti yaitu pada saat kita harus mampu untuk mengidentifikasi bagaimana pola mubtada dan khobar itu sendiri. Maka strategi awalnya ini harus kita kuasai dulu. Bagaimana cara untuk mengidentifikasi susunan mubtada dan khobar, bagaimana mengidentifikasi susunan fi'il dan fa'il. Seperti itu anak-anak. Baik anak-anak, karena ini kita sudah di penghujung kegiatan, saya ingin tanya kepada kalian, bagaimana pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Apakah menyenangkan atau membosankan atau seperti apa menurut kalian? Yakin? Apakah ada yang mengantuk? Tidak ada. Ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ya semua yang kita dapatkan pada kesempatan hari ini bisa mendatangkan berkah, manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada kesempatan hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat kami hadirkan. Ya, sampai berjumpa di pertemuan mendatang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.